Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Uthman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Uthman punya langkah. Bila memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Uthman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Uthman, dulu almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah melarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari punya langkah melarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Uthman zaman Belanda. Seorang tokoh yang mempunyai prinsip yang tidak bisa ditawar, tidak bisa bergeser dari prinsipnya. Seperti Nabi Muhammad, Muhammadun qa'imun lillah yuhimamin. Nabi Muhammad orang berdiri tegak bersama Allah, tidak pernah bergeser. Yang kedua Hashim Asy'ari, orang yang tidak pernah bergeser dari prinsipnya. Sejak masih mukim di Mekah, setiap beliau berdoa di tempat-tempat mustajab seperti Multazam atau Maqam Ibrahim atau Hijr Ismail, yang selalu beliau doakan adalah memohon kepada Allah agar Indonesia cepat merdeka dari penjajahan. Nah, karena itu seorang penulis Arab namanya Tariq Shihab menulis tentang Hashim, satu buku sendiri namanya Al-Haji Hashim Asy'ari Awal Wadi'al Istiqlal Indonesia. Hashim Asy'ari orang pertama kali yang mencetuskan keinginannya agar Indonesia itu merdeka. Orang pertama kali yang bermimpi Indonesia itu merdeka. Orang pertama kali yang segala kemampuannya, segala cita-citanya ingin melihat Indonesia merdeka. Itu ditulis oleh penulis Arab namanya Tariq Shihab, Dr. Tariq Shihab, sebagai pandangan hidupnya. Maka Kiai Hasyim Asy'ari cepat-cepat mengeluarkan jargon yang sangat terkenal, hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beriman kepada Tuhan. Anda beriman kepada Tuhan, orang Islam terutama harus nasionalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Desakan dari ulama-ulama NU untuk debat terbuka dengan habaib tentang nasab mereka tidak mereka acuhkan, malah mereka sebaliknya. Mereka melakukan perlawanan dengan menyebarkan fitnah-fitnah di media sosial seakan-akan ulama-ulama NU memecah belah umat Islam di Indonesia. Bahkan pejuang dan pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari tak luput dari fitnah mereka. Para habaib ini lupa bahwa tokoh NU inilah yang membantu mereka di awal kemerdekaan. Mari kita saksikan videonya. Khususnya di akhir zaman, hati-hati. Yang tidak asli, yang mitasi lebih banyak daripada yang asli. Paham sampean? Mitasi lebih banyak daripada asli. Mereknya bagus, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan merek. Emas 24 karat padahal kuningan, saudara. Itulah yang terjadi. Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi nggak asli, tapi tidak asli. Hati-hati. Kalau sampean ngikuti ulama yang asli, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau ngikuti yang mitasi, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya, biar enggak lama. Mbah Wahab yang menyampaikan kepada Bung Karno agar setelah ini siap
Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja. Ini mau sampai kapan kita biarkan? Mau sampai kapan kita melihat orang-orang arogan yang merasa lebih memiliki negeri ini gitu ya? Merasa lebih berkuasa di negeri ini, padahal mereka bukan siapa-siapa dan cuma numpang di negeri ini. Ini kapan kita mau selesaikan masalah ini? Kita bangsa Indonesia yang sudah sangat muak dengan kelakuan para warga keturunan imigran yang sok berkuasa dan tak pernah berhenti membuat kegaduhan demi kegaduhan, meminta presiden supaya tegas menindak para kadrun yang telah bertahun-tahun menjadi sampah peradaban bangsa Indonesia. Keberadaan mereka para keturunan imigran Yaman sungguh telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan bangsa pribumi Indonesia. Bangsa Indonesia yang sejak dahulu terkenal akan keramahan serta kesantunannya, kini banyak yang menjadi arogan seperti bangsa jahiliyah akibat terpengaruh oleh para keturunan imigran yang tetap membawa gen jahiliyah dari bangsa mereka. Dan ini adalah jelas ancaman nyata bagi keluhuran adat dan budaya bangsa Indonesia.